Astagfirullahaladzim, pakai buku dipukul. Selama ini kamu cubit tanah. Kamu cubit tanah selama ini. 1, 2, 3. Apain lagi cepat? Ya. Ya pemirsa, selamat datang kembali di channel Ujang Palu. Pemirsa, berhati-hatilah apabila kita ingin menitipkan anak kepada seseorang. Pastikan dulu asal-usulnya, jangan sampai mengalami hal yang menyakitkan seperti yang dialami anak selebgram Agnia Punjambi di Malang, Jawa Timur. Jana Amira Priyanka, anak usia 3 tahun yang mengalami penyiksaan selama 1 jam non-stop oleh baby sisternya yang sudah bekerja selama 1 tahun. Akibatnya, Jana mengalami luka lebam di bagian mata dan telinga. Pemicu pelaku melakukan tindakan kekerasan ini sepele, hanya karena korban tidak mau diobati. Ya, namanya juga anak-anak sus, ya ampun. Nah, berikut beberapa video yang sudah Ujang rangkum, kronologi ketahuannya, penangkapannya, dan klarifikasi dari orang tua korban. Hey sus, kenapa mesti lari masuk mobil? Malu? Emang masih punya? Wong hati nurani aja nggak punya. Nih guys, kalau mau lihat wajah jelasnya buat masuk daftar blacklist Pada cantik loh. suster yang setega itu aniaya anak 3 tahun yang diasuhnya di Malang, Jawa Timur. Korban itu adalah anak dari seorang selebgram yang dipukulin habis-habisan pas orang tuanya lagi nggak di rumah. Padahal tersangka nih udah kerja selama 1 tahun loh dan nggak pernah ada masalah sama sekali sama majikannya. Makanya aneh banget pas si suster itu bilang kalau dia tuh kesal gara-gara korban itu menolak diobati. Duh, kalau kalian lihat CCTV-nya sedih banget guys. Karena bocah lucu itu dianiaya selama 1 jam tanpa ampun dengan kondisi pintu kamar dikunci rapat. Akibatnya mata kiri korban itu sampai memar dan ada luka juga di bagian telinganya. Sekarang tersangka kelahiran 96 itu terancam pidana 5 tahun penjara. Kita sama-sama doakan ya guys, yang tak kalah penting juga supaya korban itu bisa segera melupakan insiden traumatik ini. Ya, Jana mengalami trauma. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi menuju ke video momen ketika si baby sister ini diinterogasi oleh kedua orang tua korban ya. Kamu apain? Kamu apain sana? Kamu apain sana? Cepat! Kamu apain gila? Kalau hajibmu kayak orang gila ya kamu. Kamu apain sana? Kamu apain? Enggak, diam dulu, diam. Dalam 3 waktu ini kau nggak ngaku. 1, 2, 3. Justru pakai buku aja. Astagfirullahaladzim, pakai buku dipukul. Selama ini kamu cubit tanah. Kamu cubit tanah selama ini. 1, 2, 3. Apain lagi cepat? Cuma-cuma pukul. Kepala Jana begitu Kepala kenapa? Jana begitu kan? Kenapa? Kita udah lihat semua. Kalau kamu nggak jujur makin parah. Ini abis ini ada polisi datang buat kamu. Habis. Ya Allah, iya habis. Hidupku habis. Kamu nggak mau hidup benar. Habis. Ya, bentar sayang. Kamu hajar Bentar, anakku bentar. ya. Dari awal kamu jadi aku sama apa sana? Janjuk, kamu nggak mau mati. Kamu seumur hidup loh ini. Kau salah urusan sama orang kau. Kamu udah lihat. Dari awal, aku udah lihat CCTV. Ini polisi semua sudah ada. Sudah Semua sudah nunggu kamu. Ya, biar kau. Tidak pernah loh kita kasih sedikit pun ya. Tidak pernah sedikit. Kau masih bonusan terus. Dan kau berapa aku kasih kamu bonusan? Aku kasih makan enak. Kenapa kita memperlakukan tidak enak? Ngomong coba. Kapan? Kapan? Pernah. Aku pernah bayar apa sama kamu? Aku pernah bayar apa sama kamu? Kamu tak perlakukan kayak manusia. Makan duduk bareng. Karena cacat sedikit aku nggak. Ya, padahal kedua orang tua korban ini memperlakukan si pelaku sangat baik loh selama bekerja 1 tahun ya. Mulai dari makannya, dari makanannya gitu kan. Tapi dia bisa setega itu gitu. Dan apabila kalian melihat video CCTV-nya yang ada di TikTok, itu sumpah itu benar-benar menyakitkan sekali. Anak 3 tahun guys ya, nonstop 1 jam itu dipukulin, didudukin sampai di rambutnya ditarik ya, pokoknya segala macam lah itu videonya itu pokoknya abis-abisan penyiksaannya itu. Cuman sekarang videonya di TikTok sudah di take down, tapi Ujang sudah sempat menonton videonya.
cantik ya. Sampai kayak gitu guys, ini kejam banget sumpah. Ya, dan ini adalah video ketika korban mengalami penyiksaan ya. Ini cuma gambar aja karena videonya sudah tidak ada di TikTok, sudah di take down. Ini posisinya di tempat tidur ya, ini dalam keadaan pintu kamarnya itu dikunci oleh si susternya. Jadi dia leluasa untuk melakukan aksinya ya. Sedangkan kerabat-kerabat korban ini ada di bawah. Jadi nggak kedengaran gitu ya. Gemes banget lihat videonya sumpah ini. Ya Allah, telinganya sakit juga ya nak ya. Matanya sampai bengkak. Telinganya sakit juga ya, dijewer ya sama susnya ya. Iya. Ya Allah, nak. Biadab ini bener. Semoga saja korban syukur-syukur ya bisa lupa gitu kan dengan kejadian ini, karena ini pasti menyebabkan trauma yang sangat mendalam sekali. Semua hal dirasakan oleh seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja. Mungkin di sini saya mau berterima kasih dulu kepada Kapolresta Malang Kota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat, sehingga pelaku bisa langsung diambil. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan, sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan. Cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa. Beberapa orang banyak yang menyalahkan saya, kenapa harus pakai susu dan lain-lain. Yang tahu kehidupan saya dan hidup kehidupan saya sendiri. Jadi kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa Ya Allah, untung nggak meninggal. 1 jam lo anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah, sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sementara untuk korban dengan inisial JAP, ini adalah perempuan usia 3 tahun 5 bulan. Adapun saksi-saksi yang sudah diambil keterangan 4 orang, ayah kandung, ibu kandung dari korban, serta 2 orang yang bekerja di rumah. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun, perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang RI 23 tahun 2002, perlindungan anak subsidiar, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014, perubahan tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, tindakan kekerasan dengan benda atau barang, dan ancaman paling banyak 100 juta rupiah. Di mana kejadian ini dari 28 Maret 2024 kira pukul 4:18 dini hari, yaitu tepat-tepat pada saat akan menjelang imsak, di mana TKP di perumahan PJ di daerah Lowok Baru. Perkara ini dari informasi
suster kepada orang tua korban di mana anaknya mengalami cedera akibat jatuh. Ada memar di bagian mata sebelah kiri dan kening bagian tengah atas. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Dan hasil sementara dari visum ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di kuping sebelah kanan dan kiri, begitu juga dengan bagian kening ataupun jidat. Dari hasil interogasi dan penyidikan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh suster kepada korban. Setelah orang tua melihat dengan adanya kejadian yang di CCTV, kita berkoordinasi dengan pihak keluarga dari sudut pandang CCTV yang ada dengan lokasi tempat kejadian, sehingga patut diduga kejadian ini benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat setelah penyidik melakukan proses pembuatan laporan polisi, melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, membawa korban untuk dilakukan visum, termasuk kita juga berkoordinasi dengan Dinsos P2 TP2A. Kami juga menyiapkan tim trauma healing dari Polresta Malang Kota terhadap psikologis terhadap anak. Tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak PJ Wali Kota dan Ketua DPRD bahwa penanganan perkara ini akan menjadi suatu perhatian. Kita akan bertindak cepat terhadap perbuatan-perbuatan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini gunanya untuk memberikan rasa aman bahwa Kota Malang itu kota yang ramah terhadap perempuan dan anak, sehingga semua kejadian terhadap perkara perempuan dan anak harus segera kita tangani dengan cepat. Oke, kalau saya simpulkan ya, dilihat ketika si pelaku ini diinterogasi oleh kedua orang tua korban di dalam mobil, itu mimik wajahnya palsu loh dia ya. Dia menangis pun tidak menangis kayak merasa bersalah banget gitu. Jadi dia cuma pasang wajah-wajah datar gitu ya. Tidak ada tampak wajah penyesalan gitu. Ini orang seperti ini berbahaya loh. Orang seperti ini berbahaya, bisa dikategorikan psycho ya. Jadi dimana dia ini kayak punya kepribadian ganda gitu ya. Soalnya tadi yang kita simak juga penjelasan dari ibu korban bahwa si pelaku ini punya sifat yang ramah gitu ya. Ramah, perangainya itu sopan gitu kan. Jadi ketika ibu korban ini menemukan kejanggalan-kejanggalan kayak seperti bekas cubitan gitu sebelum kasus ini itu sudah sering terjadi katanya ya, kayak bekas cubitan, tapi itu tidak diambil terlalu dipikirin gitu karena melihat si susternya ini baik gitu ya. Jadi ini bahaya sekali nih pelaku kayak gini, dia bisa memanipulasi ya, manipulatif banget. Jadi dia bisa di belakang gimana, di depan gimana gitu kayak gitu. Ini berbahaya sekali dan orang seperti ini bisa lolos gitu ya. Karena itu dia punya kemampuan memanipulasi itu, makanya akhirnya dia bisa menjadi seorang baby sister ya. Oke, semoga melalui video ini kita bisa lebih menjaga ya anak kita gitu kan. Jangan sampai kita salah menitipkan anak kita kepada orang lain gitu kan. Bila pun kita mau menitipkan, kita harus tahu dulu lah, kalau bisa sama yang kenal gitu ya, jangan sama yang tidak dikenali, apalagi kita nggak tahu asal usulnya. Jangan sampai mengalami kejadian seperti ini. Ini adalah kekerasan yang sangat brutal sekali karena dilakukan non-stop selama 1 jam. Dipukulin terus ini anak ya sampai babak belur kan. Untung loh ini anak masih hidup gitu kan. Nah mungkin sekian, silakan apabila kalian ingin menambahkan di kolom komentar. Ujang Halo pamit, sampai jumpa lagi di next video.